Tiga anak buah mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo, yakni Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto menjalani sidang pembacaan vonis hari ini. Ketiganya merupakan terdakwa dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama jurnalis MJN Zevanya Sarah yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Zevanya. Sidang tadi sempat diskors. Pukul berapa sidang akan kembali dilanjutkan? Selamat siang Jason dan juga pemirsa. Untuk sidang perintangan penyidikan dengan terdakwa Irfan Widianto ini akan kembali dilanjutkan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Namun untuk situasi terkini dapat kami gambarkan memang untuk ruang persidangan ini masih kosong, baik itu dari pihak kuasa hukum, jaksa penuntut umum, dari terdakwa ini belum memasuki kembali ruang persidangan. Dan untuk terdakwa yang pertama yang menjalani sidang dengan pembacaan vonis oleh majelis hakim, yakni ada terdakwa Irfan Widianto. Selain Irfan Widianto juga ada dua terdakwa lainnya yang juga dijadwalkan untuk mengikuti persidangan hari ini, yakni ada Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo. Namun kami belum mendapatkan informasi terkait siapa kemudian terdakwa yang akan menjalani persidangan setelah nantinya sidang dari terdakwa Irfan Widianto ini selesai. Tadi sebelum diskors memang Ketua Majelis Hakim bersama anggota Majelis Hakim lainnya ini membacakan sejumlah poin-poin fakta persidangan yang sebelumnya pada persidangan sebelumnya ini telah dibacakan atau didapatkan baik itu dari keterangan saksi, saksi ahli maupun dari poin-poin tuntutan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, di mana memang kalau kita ketahui untuk terdakwa Irfan Widianto dalam kasus obstruction of justice ini dituntut oleh jaksa penuntut umum yakni 1 tahun kurungan penjara dengan denda 10 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Namun tadi sebelum persidangan dimulai kami mencoba untuk mewawancarai kuasa hukum dari Irfan Widianto untuk menanggapi kira-kira apa yang menjadi harapan begitu dalam persidangan pembacaan vonis hari ini, di mana memang kuasa hukum dari Irfan Widianto ini menyatakan bahwa mereka meyakini bahwa kliennya ini tidak terbukti begitu dalam unsur-unsur atau tidak memenuhi sejumlah unsur-unsur pidana yang sebelumnya ini telah dilemparkan atau telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, yakni melanggar Undang-Undang ITE, di mana mereka juga meyakini bahwa Irfan Widianto ini hanya melaksanakan tugas atau perintah dari atasannya, karena mengingat juga Irfan Widianto ini pangkatnya begitu masih rendah jauh dibandingkan dengan terdakwa-terdakwa lainnya seperti sebut saja Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria yang memberikan perintah kepada anak buah Sambo lainnya untuk melakukan upaya merusak barang bukti, dalam hal ini adalah CCTV yang berada di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Dan inilah kemudian tadi yang juga Majelis Hakim sampaikan poin-poin dalam pertimbangan-pertimbangan yang tadi dibacakan selama proses persidangan sebelum Majelis Hakim melakukan skors terhadap sidang ini untuk melakukan sholat Jumat. Dan kita masih nantikan, Jason, seperti apa hasil vonis yang akan disampaikan oleh Majelis Hakim kepada Irfan Widianto, karena kalau kita lihat untuk terdakwa obstruction of justice lainnya seperti Arif Rahman Arifin, ini kemarin sudah dibacakan vonisnya, di mana hakim menjatuhkan vonis lebih rendah dibandingkan jaksa penuntut umum yang menuntut Arif Rahman dengan pidana 1 tahun penjara, namun hakim memvonis dengan kurungan penjara selama 10 bulan. Kita nantikan apakah hal ini kemudian berlaku kepada Irfan Widianto atau justru kemudian sama atau bisa jadi lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Untuk sementara, Jason, kembali ke Anda di studio. Zevanya Sarah melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.